Waduh. Ben, mana Gus Chandra? Ben? Belum. Tapi ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi Gus Chandra itu kalau dia di bulan Ramadan itu hebat. Ziarah, nadran, terus menemui guru-gurunya. Kemarin ke Solo, Mojokerto, ke Banyumas, balik lagi ke Solo, terus Purwokerto, benar? Nah, sekarang tapi udah sampai masuk Bandung. Wah, udah dekat ya? Ya udah kita tunggu aja sambil. Soalnya ini kan episode ke-100. Mudah-mudahan doa-doa dari guru-gurunya itu kan melancarkan acara hari ini. Wah, mudah-mudahan aja bawa oleh-oleh dari guru-gurunya nih. Aduh. Assalamualaikum. Woi, salam. Oh kan. Sehat Gus. Wah. Gus. Alhamdulillah. Ini tadinya saya mau sendiri aja duluan. Sudah adzan belum sih? Sebentar lagi. Oh iya. Sebentar. Iya. Loh, puasa. Puasa. Ya, dari Purwokerto jauh, kuat ya. Walaupun musafir kita itu kan selama masih kuat Tetap berusaha. Berusaha. Jadi Purwokerto. Ini ketemu sama Gus Dola namanya. Gus Dola. Beliau ini generasi kesekian dari pesantren Al Falah Oke. di Tinggarjaya, Purwokerto. Sebelumnya Mojokerto. Banyumas dulu. Banyumas ketemu Kiai Ja'far Shadiq. Waduh. Mursyid Thariqah Satoriyah. Satoria. Keturunan dari Sultan Demak. Hebat-hebatnya uangnya. Solo. Solo. Nah, iki. Temu Sinuwun. Biasa. Sudah tugasnya sekarang kan? Panembahan Pakunegoro. Iya. Yang dapat honor itu Chandra Malik. Wah. Yang Panembahan Pakunegoro itu Tombok. Aku harus kebagian itu. Oh iya, tenang. Karena aku kan doakan dari jauh tetap supaya selamat. Oh ya. Sebelumnya. Mojokerto. Nah, ini Mojokerto. Ini agak gawat nih, Bewah. Tanggung jawab tambah lagi. Apa? Sowan ke Kiai Wiro kalau aku manggil, kalau orang-orang manggilnya Ki Wiro. Ki Wiro. Oke. Waduh. Ki Wiro Kadek Wongso Jumeno, sesepuh masyarakat Majapahit. Wah, ini ada kaitan dengan keleluhuran juga, Pak. Iya, beliau itu mengangkat aku jadi wiku. Wah, bener? Wiku Magelung. Wah, selamat. Tapi tanggung jawabnya besar itu. Nggak boleh potong rambut. Pasti itu. Namanya tadi udah Magelung. Pasti harus digelung nanti biasanya. Ini. Loh, benar. Harus gelungan sekarang. Wow, Udah nggak boleh nakal. Loh, sekarang masih emang nakal. Ini kan pergaulan denganmu itu ada dampaknya toh. Iya. Aku udah berapa episode berusaha untuk menginsafkan kamu itu lo nggak sembuh-sembuh. Lo ini dianggapnya apa? Ini insaf ini. Sudah ya? Asar tadi, puasa, lohor saya semua tak laksanakan kok. Insaf. Imsak itu imsak. Imsak. Bukan insaf. Imsak. Ya yang penting sehat, Gus. Sehat. Jalan kan. Capek ngantuk. Capek. Tapi tenang, kan ada sing nyetirnya Tommy Melek. Tenang. Itu juga dulu itu aku menginsafkan dulunya Tommy Miring. Ceritanya gimana? Tommy miring jadi Tommy. Ya wes lah. Sing penting ya sehat-sehat. Ya. Kalau mau kita lanjut juga kita masih nunggu adzan sebentar lagi. Masak nggak ya, Mbak? Memperingati juga Mas Pri almarhum, episode ke-100 spesial khusus. Wah. Masak? Wah, nggak tahu. Gimana sih? Lu terakhir ketemu bini kapan? Tadi lah masak udah siap. Iya. Tinggal nunggu adzan aja kita bentar nih. Pengacara sekarang kamu? Macam-macam. Ini kekinian. Loh. Ini kan dari Gus Chandra. Oh, kirimanku udah nyampe ya paketan. Udah, alhamdulillah. Kopiah udah? Udah sampai. Lalu Blangkon udah sampai. Tinggal pengangkatan Ya, ini. Bukan, ada yang belum sampai. Apa? Pajero. Belum. Itu mobil dinas. Oh, mobil dinas. Pikir harap dikirim. Aduh. Ya wes, terima kasih nih. Ya. Nah, itu Black Diamond loh itu. apa? Black Diamond. Oh, Black Diamond, jadi permata hitam ya? Wih, dari mana nih? Ini yang boleh pakai ya cuman wiku, ki, empu, resi.
Weh. Makanya anak-anak ini kameramen segala macam nggak aku bagi. Wah, Makomnya kan masih kasih ini aja batu kerikil lah. Ya, jangan dulu. tahapannya dari batu kerikil. Ya, kasih Justru yang sudah tidak duniawi, sudah tidak Ah. memiliki kemelekatan harta-harta itu kan baru ku kasih. ini. Ya, sudah tidak bergantung pada honor. Nah. Loh, honor ya beda lagi Gus lah. Itu kan mau lebaran. Aku beli sarung ya, sobek ku. Aduh. Masak enggak ini bentar lagi adzan loh. Ya pasti masak. Selama bulan Ramadan khusus. Khusus. Anak-anak semua kecil-kecil belajar puasa kan. Oke. Jadi harus dikasih yang dia impikan. Aduh nanti harap buka ini. Ah, Jadi ya, wes, ya, gitu ya, harus ya. yang menarik. Ya. Nah ini tinggal kita nunggu adan dengerin. Bendra, Bendra, adan Ben. dipercepat bisa nggak Ben adanya? Nih Gus, Ya. aku mau tanya. Itu keliling itu kan ada biaya. Ya. Itu kok bisa keresaning Allah aja ada aja. Gus. Kalau kenal sama orang dekat, Nah. apalagi punya orang dalam, Oh, itu kan urusan jadi lancar. oh ya. Makanya nanti di levelmu yang berikutnya Hah? bener-bener tidak akan bergantung pada honor lagi. Jadi pada apa? Pada Gusti Allah. Itu sufi itu ceritanya. Nah, aku juga nggak bergantung pada honor kok. Ada aja yang penting. Ada terus. Wih. Kalau kita ngandalkan honor dari umur sufi itu berapa sih? Saya nggak pernah ngandelin honor dari humor sufi. Saya ngandelinnya dari Bendra aja. Bendra dari Pak Topan gitu nanti. Nyambung ke atas. Aduh, Iya. wes. Tapi memang misterius loh. Nah, Dunia spiritualitas. Pas ngomong spiritualitas langsung adan. aduh adan. Harus dipercepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah? Adan? Mesti coba-coba. Ada apa ini? Mari kita menyatu, Indonesia menyatu jadwal. Jadi sudah saatnya kita Indonesia menyatu ya. Makan. Kita Makan. buka puasa. Itu wakernya Ya. gede. Oh ya. Itu semua udah burger apa? Udah. Nanti aku bikinnya pakai daleman. Wah, Ah, beracun berarti. itu mah pawang hujan pakai daleman mah. Waduh, ini banyak cewek-cewek ya. Ya. Ayo kita makan dulu. Mari kita berbuka. Ayo. Eh, Oh iya salam. Ini Kiai. Nanti dikasih doa sama Kiai. Doa masuk PTN-nya. Pak Kiai ngasih doa nanti. Waduh. Ini dia. wih, luar biasa. Jadi si ibu ini bikin tumpeng untuk syukuran juga. Loh. Ini dimasak sendiri semua. Ya iya. Luar Bokeh biasa. yang masak, istriku. Ini satu apa? Aku lagi jadi pemalas. Pemalas. Jadi Bikinnya tumpeng kebuli aja. tumpeng kebuli. Tumpeng kebuli kok males tuh Kalau gimana? kebuli kan harusnya pakai nasi biryani. Oh. Ya kan aku orang Indonesia. Iya. Jelasin aja. Guys. Kayak Neil Armstrong ya pergi ke buli ya. Suka membuli ya. Ini apa lagi nih jengkol? Makanan Sunda. Makanan Sunda. Ini Emang kamu yang udah Sunda ini. biasa merawat mengasuh anak-anak jalanan? Gitu kan tadi tuh. Banyak orang di sini teman-temannya anakku kan. Oke. luar Jadi ya biasa. selama kita masih mampu ya udah di sini aja. Allah, Masya Allah, Muhammad. Wih, saya berikan kepada co-hoster saya Weh. Humor Sufi episode 100. Waduh. Ya. Terima kasih. Ya Gus ya. Aisyah, mantap. Oke. Ya, ya. Sekarang cincau. Cincau dulu. Kalau saya buka biasanya yang manis dulu karena nasinya tadi jam 12-an. Udah nasi. Lu palsu banget tuh puasa lu. Puasanya konten ya? Kacau. Siapa tuh Pak? Woi. Alhamdulillah. Ayo. Ayo. SD.
Halo. Makan. Nah, sekarang baru kopi. Mas Dar, Mas. Enak ya, Mas. Kita udah sampai ke episode 100, alhamdulillah. Kangen juga sama sampean, makanya fotonya sampean taruh sini, Mas. Ya, semoga di surga itu juga ada makanan cincok kayak gini. Oh, lebih nikmat. Nah, iya lah. Cuman kalau dulu kan transfer honor ke beliau, sekarang transfer Al-Fatihah. Oh iya. Ya, lah. Dikirimi itu. Terus setiap habis syuting, habis tayang, kirim. Al-Fatihah pasti. Wes, Pak. Siapa? Dari mana nih keliling terus? Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati, hanyut dibuai rasa manta, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Tiga, dua, satu, action. Nah, Gus. Gimana tadi cincau? Ini cincau apa sayur asam? Wah, ini buka. Ini rujak. Oh, rujak. Cuka disebutnya. Wah, enak ya. Nih. Dulu ketemu Ah. Mbak Eva tuh gimana ceritanya? Oh, dia itu tata boga. Oh, oke. Jadi sekolahnya SMA-nya tata boga. Dia apa itu disebutnya tuh kejuruannya kan. Lalu ya hobinya masak, jadi ya wis masak. Ketemu di sekolahnya gitu? Enggak, di kuliah. Oke. Dia kuliah di bahasa asing. Udah ketemu. Dari tata boga ke bahasa asing gimana? Nggak tahu tuh dia. Saya juga dari SMA 5 saya. Terus bahasa asing Bahasa juga? asing saya. Jadi dua orang asing bertemu gitu? Ngomongnya juga asing di sana, saya juga angel belajar. Iya. Asing soalnya. Nih Gus, ini kan 100 tahun. Ini 100 episode loh. Sudah buka puasa belum? Sudah. Masih Surprise. Iya. Ini disaksikan soalnya Mas Prin. Ya, kamu harus jadi co-host yang baik loh, disaksikan beliau. Ya, makanya aku kan ingin tahu dulu, takut selama ini aku ini salah. Sebetulnya awal dibentuk tuh dulu seperti apa waktu sama almarhum Mas Prin? Kalau soal salah memang kamu udah Tugasnya. episode itu salah terus. Tugasnya? Oke. Nggak boleh bener. Oh, Sufi memang begitu ya? Ya, Oke. kalau tidak bisa belajar dari kesalahan, bagaimana engkau akan belajar dari kebenaran? Bagaimana? Kalau tidak bisa belajar dari kesalahan, bagaimana engkau akan belajar dari kebenaran? Oh, itu ada di bukunya Makrifat Cinta itu kalau. Buku udah ditandatangan belum? Oh, belum. Nah, terus gimana awalnya? Awalnya dulu ada stasiun TV nasional. Oke. Kita mainnya di situ. Aku baru pulang dari Italia waktu itu. Wih, percaya nggak? Mau percaya? Nah, percaya aja. Nah, turun ada undangan ke UIN Ciputat waktu itu. Acaranya Pak Haidar Bagir. Di tengah perjalanan ditelepon sama produser TV itu. Ya. Gus, kami mau minta tolong. Wah, ada apa Mbak? Kami bikin program namanya Humor Sufi. Bagus itu Mbak. Hostnya siapa? Gusmus. Gusmus. Keren itu Mbak. Gitu. Cuman persoalannya
Kami salah perhitungan. Ternyata ketika bulan Ramadan, Gusmus sama sekali off, tidak bisa diganggu-gugat. Itu Ramadan berarti? Ramadan. Oke. Lah terus gimana? Tolong dong Gus Chan menggantikan Gusmus. Waduh, kejauhan ya kan? Kejauhan, nggak bisa, nggak mampu. Apalagi namanya humor sufi, ngeri amat ya kan? Akhirnya gini, si produser Metro TV, nanti ada partnernya Gus. Oh. Mas Pri GS. Oh. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak kenal aku namanya Pri GS, nggak kenal. Saat itu? Nggak kenal. Ya kan, levelku udah sangat terkenal. Iya, beda. Beliau kan masih terkenal sekali. Pemula lah waktu itu. Ya. Gimana Mas? Oh iya, terus katanya. Ada apa? Nggak bisa ngebalas sudah. Nggak bisa ngebalas. Beliau sudah damai di surga itu udah. Udah ya kan? Oke. Katanya beliau kenal banget sama Gus Chan, akrab. Wah, ini jelas nih rindu order dia. Iya. Rindu order dia ngaku kenal sama gua kan ya. Ya sudah Mbak, kalau memang kenal saya bilang gitu kan. Ayo kita jalan nggak apa-apa. Akhirnya dari Semarang, beliau datang ke Jakarta, ketemulah di studio TV itu. Di Jakarta. Heran pertama itu, kok ya langsung akrab sama aku, padahal aku sama sekali nggak kenal. Dulu backgroundnya mungkin pernah debt collector atau apa, pernah ada kami atau gimana? Kayaknya ya. Mungkin. Ya. Atau memang aku dari lahir udah terkenal, jadi orang-orang tuh sukanya caper gitu kan, pansos gitu. Oke. Nah, menariknya waktu itu kami tuh nggak ngobrolin sama sekali soal konsep. Oh. Mungkin karena kebacut gitu ya, keterlaluan apa bahasa Indonesianya Pak ya? Keterlaluan. Kebacut itu terlanjur so akrab. Jadi kami tuh merasa harus sama-sama acting bahwa kami akrab. Kami mencapai kesadaran, wah ini job bagus ini ya. Kalau kami kaku-kaku kayak nggak kenal gitu kan, ketahuan kan. Wah jadi udah akrab aja nggak ngobrolin konsep. Tahu-tahu sama produser dibawa ke studio, udah disetting itu. Studio ya? Disetting angkringan kayak orang Jawa itu kan. Jadi ini Kang, ini Gus, begini. Oh ya aman loh. Nggak tahunya langsung ditembak suruh syuting. Saat itu? Oh, oke. Kami dikontrak 30 episode. Awalnya direncanakan ya antara 5 sampai 7 hari lah. Tapi selesai dalam 2 hari, gila nggak tuh? 30 episode? Wow. Itu benar-benar orang rindu order itu. Pengennya cepet cair. Sama konsepnya dengan ada narasumber apa? Awalnya belum ketemu bentuk sama sekali. Jadi kamera sudah 5, 4, kami sikut-sikutan. Piye Gus? Embuh Kang. Piye? Embuh gitu kan. 1, action lah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil mikir. Ini ada siapa? Mainnya komedi situasi waktu itu. Akhirnya. Khasnya Sri Mulat. Ya. Karena kami sama-sama dari Jawa Tengah. Ternyata ngalir. 30 episode. Bahkan oleh Kementerian Informasi dan apa itu? Info. Kayak apa? Kementerian Informasi dan Komisi. Informasi. Itu dinyatakan sebagai salah satu tayangan terbaik Ramadan. Keren nggak? Tapi setelah itu nggak lanjut. Oh, cuman Ramadan aja. Ramadan aja. Sayang ya. Iya, kita pengennya Ramadan itu tiap bulan. Nah, itu berarti kan 30 episode. Berapa episode waktu itu tiba-tiba Mas Pri sakit, kita dapat berita waktu itu kan? Loh itu masih jauh. Jauh setelah itu ya? 2012 itu. Beresnya si televisi, itu kan habis kontrak. Nah terus kok ini lanjut? Kan ini ada coklat kita, Justru itu menariknya. Kami kan berusaha tetap ketemu. Walaupun program TV sudah selesai. Karena merasa TikTok kan jalan. Dengan Mas Pri. Satu frekuensi. Jadi kami terus kemana-mana itu berpartner walaupun tidak jelas kontraknya. Dengan judul Humor Sufi. Humor Sufi. Ya. Oh waktu itu pihak TV namanya Humor Sahur. Oh itu Humor Sahur. Yang mencetuskan Humor Sufi kami berdua. Ya sebenarnya aku, tapi kan menghormati beliau ya kami berdua. Tenang ya. Nah keliling ke mana-mana tuh. Salah satunya ke Santren Delik. Delik. Santren Delik itu tiba-tiba ada penonton misterius. Penonton? Misterius. Wah, misteri guest. Penonton bukan guest, bukan tamu, penonton misterius. Siapa? Yang lain rapi, pakai sarung, celana panjang, pakai peci, ini jilbab, gaya-gaya kobong gitu ya. Penonton yang ini pakainya celana pendek. Loh, gak sopan banget.
Pakai peci apa? Ya untungnya nggak pakai peci. Kalau pakai peci terus pakai celana pendek gimana, Pak? Oh iya. Kaosan oblong. Kaos. Yang lainnya duduk di kursi, ngelesot. Kaosnya ada tulisan Burger Kill atau jasad? Aku hampir mau mendebak, tapi takut salah. Nah, terus siapa? Cuman yang bikin kami sungkan tuh kan rambutnya putih. Oh. Jadi ini jelas orang tua ini. Ya kan? Jelas ini sufi. Saya pikir ini sufi yang benernya ini. Segala sesuatu kalau cap orang tua kan harus dihormati. Lah nggak tahu. Oke. Ngelesot, ketawanya ngakak-ngakak. Wow, nggak sopan sekali pokoknya lah. Menonton saat ini. Oke. Ternyata kita lihat-lihat, Mas, itu bosnya Jarum Coklat Pak Henry. Oh, Sengaja Pak Henry pengen nonton iya. saat itu. Pendadakan. Nah, terus gimana Gus? Ya walaupun beliau nggak sopan, kita harus sopan banget. Ini kita sudah lama nggak dapat jam. Itu kayaknya bukan beliau ini ingin nonton. Mungkin mau nagih program. Kamu janji nggak sama Pak Henry? Pernah menawarkan ke beliau. Cuman karena waktu itu Kidung Sufi kan baru rame-ramenya itu keliling ke santri bernyanyi. Iya. Sehingga kami belum bisa memenuhi keinginan beliau. Akhirnya singkat cerita kan dapatlah kami lampu hijau, janji manis, humor Sufi, kontrak sama coklat kita saat itu. Oke. Tapi resikonya santri bernyanyi di delete sama juga bohong. Ya. Kan tidak boleh serakah. Kita kan tasawuf. Gitu. Tapi gini, khususnya 100 episode ini Pak Henry hadir loh. Wih, khusus. Padahal dia ini lagi sibuk SNOTR. Apa itu? Sahur Santri nikmat on the rumahku. Wih. On the road. Itu kan tiap tahun. Di jalan itu berarti? Di jalan terus sampai sahur bersama segala macam. Di jalan? Di jalan. Kok kayak orang-orang yang sembahyang di tengah jalan itu? Oh beda, ini beda. Ya? Ini kan buka puasa, social investment. Terus nanti ada acara hiburan, ada tanya jawab segala macam sampai sahur dimasakin sama artisnya. Wih, bener itu. Aku juga artis kok nggak diajak ya? Ya beda, situ kan artis ibu kosan. Beda gitu. Ya. Beliau mau datang? Datang, panggil. Boleh. Ya. Oke ya. Pak Henry. Deket gitu dari tadi. Dekat. Rupanya deket ya kan? Loh, beliau. Ya Pak Henry. Nih kan dari. Tahu gitu aku tadi nggak ngomong yang nggak sopan ya? Nggak kelihatan apa? Tadi diomongin. Nah, Pak. Jadi aku sekarang nggak ngomong. Nggak lihat. bukan kalau Bu Chandra nggak melihat beliau, berarti ilmunya lebih tinggi. Nah itu. Jangan macam-macam. Lipat bumi. Pak Henry, kenapa tiba-tiba tertarik sama beliau sama Mas Pri waktu itu ambil humor sufi? Nah itu kilaf, bener itu kata paling tepat itu. Saya bilang apa? Kilaf. Nah, kalau ada standarisasi bakat minat kemampuan ya kami nggak lolos. Ya. Dia lebih tentang kasihan sebenarnya. Jadi Ya. itu kan waktu itu di pesantren Deli. Iya, pesantren Deli. Sembunyi kan itu? Ya. Sembunyi tapi ketok. Jadi Sembunyi tapi kelihatan. Nggak itu paham, kan. bukan orang tasawuf, nggak paham. Ya. Orang tasawuf itu kan bersembunyi di tempat yang terang. Terang. Itu jelas kelihatan. Ya. Iya. Tapi khusus debt collector nggak bisa lihat kami. Itu ada ilmunya. Tetap aja kalau itu gitu. arti deliknya itu. Iya, dari tagihan-tagihan. Ini kan kalau saya baru Pak Hen mendampingi beliau. Menurut Pak Hen tuh apa bukan suka duka lah, dukanya itu apa ini? Dengan ini humor dengan beliau nih. Sukanya jangan, Pak. Dukanya Pak. Biasanya suka ngomongin debt collector tuh ya debt collector. Nah, balik. Lagi-lagi kan. Justru karena beliau udah datang, aku mau nagih. Pak, episode 101 mulai kapan? Nah itu kan. Aduh. Nah itu kan gitu. Tegasin. Oh ya, aku mikirkan kamu. Kan katanya kuliah lagi. Iya. Butuh bayar ongkosnya gede. Katanya pertanyaannya titipan dari Kang Budi. Jadi ketahuan kan. Tapi lain kali jangan diundang lagi beliau ini. Honore piye honore.
Kamu mau ngasih honor yang punya Jarum? Loh, Bendra urusannya. Masa ya? Saya kan suka ditransfer Bendra. Setelah dipotong Gus Chandra kan, itu Bendra. Ya lewatnya jalurnya tuh ke sini dulu. Nah gitu, Gus. Yang jelas pokoknya coklat kita selalu mendampingi ini sudah 100 episode. 3 tahun. 3 tahun. Wih, 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Harusnya 250 episode, 3 tahun cuma 100 tuh ya buat prihatin berarti kita lu. Wah, harusnya lebih banyak ya. Oh, 250 harusnya. Nah, bisa itu Pak dipikirkan memang. Enggak dipikirkan aja, jangan dilaksanakan Pak. Matematika sufi kan beda. Nah, Tapi ini 100 itu nggak 101. Ah, Mulai dari nol lagi. berarti balik ke nol. Iya, itu sufi. Tapi benar. Itu masukan bagus. Tapi yang penting selama 3 tahun Pak Hen aman, tertib, sejahtera. Ini kan, Umur Sufi ya. Penontonnya apa? Waktu Mas Pri berpulang, pusing betul aku tuh cari gantinya. Karena beliau kan tidak tergantikan. Lucunya, bodohnya itu kan orisinil. Nggak usah dilatih. Kalau aku kan memang cerdas. Ya, ya. Ya. Tahu semua. Nah, untuk mencari orang yang kurang lebih sama bodohnya itu kan susah. Susah memang. Tapi Saya mungkin juga- ketemu beliau ya, Pak ya. Ya, saya berat sih membodoh-bodohkan diri itu. Ini berat saya belajarnya. Belajarnya itu berat. Iya, iya. Tapi sebelumnya kan ada Mas Gibran. Itu putra beliau. Jadi kami memikirkan regenerasi kan, bahwa Umur Sufi ini bukan sekedar program yang komersil. Walaupun ya kalau honor ya komersil ya harusnya tetap kalau honor ya. Tapi lebih ke program keluarga. Kita bertumbuh bersama. Jadi kepulangan beliau itu sangat mengejutkan. Ya, ya, ya. Betul. Ini orang kok sukanya bikin kaget gitu loh. Dan nggak main-main, nggak main-main, tiba-tiba meninggalkan kita. Sesuatu yang di luar skenario manusia. Ya. Nah, karena kami tidak mau meninggalkan keluarganya, ini bukan pure bisnis, kami memberi kesempatan kepada Mas Gibran. Ini aku mau mengajak, aku nggak mau menawarkan. Nggak tawar-tawaran, mengajak ayo nerusno papahmu. Sesuatu yang kita sudah mulai. Siap, insya Allah. Nanti saya dapat izin beling ini, Om. Oh iya. Bi, budal ya? Ya, iya. Mulainya kapan itu, Om? Ya, langsung mulai. Waduh. Transisi 10 episode ya, Pak. Ya, 10. 10 episode. Sambil kami berpikir, iki sopo sing podo gobloke sopo? Ya. Siapa? Ketemu dirimu. Nanti dulu, ini Mas Pri, Heeh. itu kan sangat mengagetkan. Beliau ini tiba-tiba ya meninggalkan kita semua. Aku tuh mikir Mas Pri, dia itu kan baru lah ya meninggal kan, belum ada pengalaman. Apa ya? Saya selalu berdoa lah mudah-mudahan ke depan nggak meninggal lagi. Saat itu, ya alhamdulillah udah berjalan. Pernah ikut pelatihan ya kamu? Pernah, malah goblok ya. Nggak, Gus. Mumpung ada Pak Henry. ya. Nah, Pak Henry, mungkin ada sedikit pesan, saran untuk kita sebutnya apa nih para penonton kita? Keluarga penonton Umur Sufi, Pak. Pesannya, kesannya, atau saran atau apa? Iya. Nah ini agak berat kalau dibilang saran. Saya cerita dikit. Nah, Ketika tadi cerita ada di suatu TV, terus saya nonton. Penggemar dari dulu, Pak? Saya nonton, ya. Nah, ketika ada yang delik itu, saya dengar, oh, Tuhan itu ada di situ, delik di situ. Kata angin, gitu. Berburu talent, berkualitas. Gitu. Nggak mau lihat orang bodoh. aduh, lihat orang bodoh di panggung. Nyambung ke situ, akhirnya kan, oke, program yang bodoh ini kita lanjutkan kan, gitu kan ya. Jadi akhirnya sampai ke 100 nih. Nah, kalau ditanya sarannya apa? Saran tuh orang-orang bodoh itu susah. Nah, kan, ini bener gitu. Ya. Dengerin. Bodoh itu kecerdasan tertentu. Nah, itu udah nggak perlu dikasih saran. Iya. Gitu. Harapan. Nah, tetap bodoh selamanya. Nah, itu harapan yang bagus itu. Iya.
Nggak perlu banyak belajar kita ya. Saran sudah, harapan sudah, apa maning? Masukan. Nah, kalau pemasukan itu perlu. Masukan. Gimana lah agar ya tidak hanya kontrak yang diperpanjang tapi logistik diperbesar. Ini beda banget antara urusan masukan sama pemasukan. Beda ya. Beda. Masukan jadi masukan. Masukan. Yang membuat Umar Sufi berbeda dari program-program coklat kita lainnya apa, Pak? Kira-kira. Segar ya, saya bilang selalu segar, menghadirkan sesuatu. Kita tidak melawak, tapi bikin orang ketawa, bikin orang senang. Tapi sambil dengan itu tuh banyak hal-hal positif yang bisa didapat. Mungkin ilmu tertentu, pengetahuan tertentu, maupun pengetahuan mengenai kehidupan. Dan menurut saya itu penting. Iya. Sambil bergembira. Ini cara belajar yang asik sih. Saya nggak suka cara belajar yang serius. Yang formil. Ya. Tapi dari episode pertama sampai 100 itu tidak ada intervensi sama sekali. Kita dilepas oleh beliau. Kenapa itu, Pak? Kira-kira kalau nggak tayang juga nggak tahu beliau. Kalau saya ikut ngurusin takut dia nggak bodoh juga. Orang pintar. Biar orang-orang bodoh. Yang membuat kita segar barangkali adalah tanpa skenario, tanpa skrip, tanpa persiapan sama sekali. Bahkan seringkali kita nggak benar-benar kenal siapa narasumbernya. Betul. Sering banget ketika saya berburu narasumber, ditanya temanya apa, saya balik nanya, lu nggak tahu, kan situ narasumbernya. Bukti kebodohan memang itu. Kalau narsum kok malah nanya itu gimana? Itu serah narsumnya kan gitu. Mungkin juga pernah cerita kan, Gus. Ini judul episodenya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Setelah selesai baru dicari. Dari judul, Pak. Iya. Tapi itu yang membuat kita bekerja tanpa beban sampai ke episode 100. Semangat terus ya. Semangat terus. Pak Henry, terima kasih banyak sudah hadir di Umur Sufi yang Sama-sama. ke-100. Henry sehat terus. Semoga ada yang ke 0 lagi. Kita doakan. Tuh kan. Dengar nggak barusan? Iya. Positif kayaknya nih. Bukan positif. Saya nanti jadi host, Gus Chandra harap diganti. Enak aja. Nggak bisa gitu. Loh, barusan. Justru sudah ada pengalamannya bahwa co-host itu akan dibingkai. Ini yang awal nih. Kita ke episode yang awal waktu masih dengan Mas Pri. Episode pertama itu kami itu agak ada skenarionya dikit itu. Oke. Mas, skenarionya begini karena kita dipertemukan kembali dalam Humor Sufi. Iya. Aku mau kunjungan ke rumahmu, Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah, dulur kulanang Sufi Chandra Malik. Mas Pri, sehat. Sampai juga kau ke rumahku yang indah nih. Alhamdulillah. Rumah yang kreditnya sudah lunas. Sekarang tinggal nanggung apa, Mas? Kalau rumah beres, Nanggung nasib umat. Loh, kok ternyata sugih? Kurang Mas Pri. ajar, Pret. Jangan begini loh, sugih.
Nggak masuk akal. Sing bener ah. Pasti wali ini sudah. Iya. Sugih. Rumahnya gede. Bertingkat. Ada pianonya, ada pendoponya. Ya walaupun aku nggak tahu itu ada tagihannya apa enggak ya, nggak tahu aku ya. Ya tapi rumahnya gede. Ya gede. Ada jendelanya? Ada. Takut nggak ada jendela. Oke. Pinter main piano beliau. Wush, ternyata les. Budaya ini juga ya. Nah, jadi kita berinteraksi di situ, jadilah episode pertama. Satu. Tanpa narsum. Oke. Karena perjumpaan kami kembali ke Humor Sufi yang tadinya dari stasiun TV nasional menjadi program mandiri. Oke. Itu perlu dirayakan. Nah, di situ kita saling bertanya kabar masing-masing. Iya. Pertumbuhannya seperti apa setelah sekian tahun tidak pernah bertemu dalam satu program yang sama. Ya, gitu kan? kita ini loh udah lama nggak ketemu loh. Iya. 10-an tahun mungkin. Terakhir kan yang di studio itu kita bikin acara Televisi Sahur. itu ya, Humor Sahur. Itu acara yang sangat digemari umat. Tapi khusus ya yang menggemari saja. yang memaki-maki kita berdua ya banyak, terutama sampai ya. Lah waktu itu saya ngaku-ngaku sufi ya. Ya sebenarnya bukan ngaku-ngaku ya, memang pengakuan setelah sembunyi lama. 18 tahun tidak ada yang tahu saya itu sufi. Nah, kemudian ada panggilan alam, lebih tepatnya panggilan calling gitu ya. Calling program dari studio televisi, kemudian ya rezeki berdatangan. Saya kira kok yang paling prinsip itu panggilan honor waktu itu ya kerjasama. Tapi begini, acara ini kan dalam ukuran kita ya, tidak usaha ukuran publik itu, saya menganggapnya sukses. Apa kesuksesan itu? Karena kita tampil apa adanya. Ya. Kita agak tidak melayani pendiktean kamera. Ya. Jadi ini nanti sebuah disiplin pertunjukan yang menarik untuk dibicarakan kepada teman-teman, khususnya di negara-negara berkembang. Yang membuat kewajaran sinematografis itu adalah soal-soal yang sangat langka. Nangis saja kita ini norak, marah saja. Marah itu untuk tipikal negara-negara tertentu, kalau mata sih tidak sampai melotot optimal gitu, itu bukan marah. Ya. Kita kalau honornya telat itu lagi marah, penjiwaannya di situ ya. Itu kalau itu prinsipil gitu ya, Gus. Ya mulai cerita lah, Gus, anakmu berapa, Gus? Mas, aku jarang pulang aja, anakku 5. Apalagi kalau sering pulang, gitu kan. Kok bisa gitu lah? Gimana istriku tuh aku WhatsApp aja hamil. Iya. Beliau kan anaknya 2, ya kan. Terus ya nanya macam-macam sambil mencari bentuk. Bahwa humor sufi harus tetap seringan ini, walaupun temanya mungkin agak berat atau bahkan lebih berat lagi dari itu. Terus kami keliling itu kemana-mana di wilayah Ambarawa, Salatiga, Semarang Kabupaten dan lain sebagainya. Dan sebagian lagi kami syuting di rumah beliau. Ngomong kaya gimana ya? Nanti disponsori kan? Iya, kemiskinan itu arahnya selalu jelas. Gelombang memaratkan sopannya gelombang proposal. Atasnya Pendopo, bawahnya bisa untuk pertemuan, bisa untuk studio, bisa untuk kelas. Beliau dulu bikin kelas. Iya. Jadi saudara dari mana? Ini program Hollywood ya? Sampai tanya sini, saya tanya sini. Batalkan ya punya. Itu kan gampang punya program itu ya. Enggak, ini karir 2 orang ini kita rusak saja, Gus. Agar tidak menyaingi rezeki kita. Kelas motivasi. Itu yang aku juga heran. Wong kelihatan dari prejengannya aja hidupnya seperti nggak ada motivasi, kok bisa ngasih kelas motivasi itu? Ya mungkin kan itu tampilannya saja. Keahlian mengelabui orang itu berarti. Loh, korbannya banyak loh. Itu bukan mengelabui. Itu mahal loh. Makanya banyak muridnya, berarti beliau ini mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Loh, kalau sama aku pinter aku kok. Loh, sekolahnya. Kecerdasan sehari-harinya tuh loh. Sing bener, jangan membandingkan sama orang, apalagi sudah nggak ada gitu. Aku tuh mau memuji belum selesai. Emosi tak bingkai loh kamu. Terus saya. Ternyata yang beliau ajarkan itu tadi yang kamu bilang. Bagaimana manusia yang pinter, apalagi sok pinter itu berhasil membodohkan dirinya sendiri. Man arafa nafsa, bukan ya? Betul. Kan cuma satu-satu. Itu ngapalnya lama ya dia. Gus, tapi itu kan tanpa narasumber.
Waktu Iya itu toh, yang pertama. awal tuh kan. Nah, kok tiba-tiba kepikir, udah deh, undang narasumber tiba-tiba. Konfliknya di situ sebenarnya. Ini kan jatah honor host, co-host, narasumber. Kalau nggak ada narasumbernya, terus honornya narasumber buat siapa? Oke. Kan bisa terjadi rebutan itu nanti. Konflik. Jadi kami adakan narasumber walaupun narasumbernya juga tidak berkualitas. Yang penting kan lancar tuh distribusi honor kan. Pokoknya narsumnya harus lebih bodoh dari. Nah, itu kan. Kuncinya tadi ya, membodohkan diri. Membodohkan diri. Kalau sampai pada tahap berhasil tidak sekedar membodohkan tapi bahkan mengosongkan diri. Itulah yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad mengosongkan diri. Mengumikan diri. Justru dari situ kita bisa belajar lebih banyak hal ketika wadah kita tuh sudah dikosongkan. Iya. Kalau udah merasa penuh, isi dikit aja tumpah. Makanya Ya kan? kita harus mengosongkan diri. Suwung. Oke. Gus, sopo narasumber yang pertama saat itu? Aneh. Ini sebenarnya salah asuhan. Lah ini kan belajarnya ke sini. Ini belajarnya ke sini. Beres. Oh iya. Aku diam-diam murid dia. Jadi sumber kegilaan ada pada Ya, sosial media itu kayak Mas Pri dikasih mic. Oke. Pengennya ngomong terus gitu. Tapi mulai diam kok. Ya, ini sudah mulai mending lah. Sudah mulai cinta. Jadi Sebentar. Ini bukan soal diam dan bicara. Karena mau diam mau bicara, honornya sama. Sama-sama nggak jelas. sama-sama nggak ada. Karena syutingnya di Semarang, padahal aku sangat sibuk nganggur. Aku tuh sangat sibuk nganggur. Kenapa? Karena waktu kosong itu mahal. Coba kalau kamu diundang, cocok nggak jadwalnya? Wah, nggak ada waktu, ya kan? Mahal berarti kan? Oh, benar. Untuk mengosongkan waktu itu kan? Mencocokkan ya? Iya. Oke. Berarti waktu kosong itu mahal. Semakin nganggur, berarti kamu semakin kaya. Semakin kaya. Oh, iya bener. Enak. Ini pinter dia. Sufi. Iya. Oh, aku ada waktu kosong bisa. Ambil. Yang diambil kan waktu kosongmu kan? Kosong. Dibayar kan? Dibayar. Berarti waktu kosong itu berharga. Kerja berarti. Aku punya banyak waktu kosong. Biar gampang diambil. Kaya aku. Sufi ya, wes. Sufi. Karena di Semarang, aku harus menjadwalkan khusus 1-2 hari. Iya toh? Nah, narasumber itu diundang ke rumah beliau. Sehari bisa sampai 3 ya? 2-3. Berarti sing rumahnya di sekitar situ? Sekitar itu. Oke. Pernah paling jauh dari Jogja. Mas Wani Darmawan. Ke Semarang. Ke Semarang, itu juga rindu job itu juga sama. Ya. Jauh-jauh ya. Di dalam tubuhnya Mas Pri kan ada macam-macam, ada pikiran, ada perasaan. Oh, enggak aja. Ya, dia nggak punya. Oh, pantas. Nggak punya perasaan. Randy perasaan. Aku punyanya duit kok. Mbak Dewi Susilo ya. Keberagaman itu sangat penting Mas Chandra karena kebetulan saya terlahir sebagai Tionghoa. Di mana kita tahu Aku yang Mbak Dewi kan kering. Aku satu tuh. Kita ini kan kolaborasi. Aku ambil sendiri. Melihat sosok Mas Pri sudah lama kenal. Apakah punya kecerdasan itu? Kadang muncul, kadang tidak. Aku tingkatnya sudah spiritualis. Kecerdasan honoristik. Ini tokoh-tokoh lokal yang merawat kearifan lokal. Nah, itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oke. Nah, singkat cerita kemudian tiba-tiba pandemi kan. Masuk pandemi ke? Kacau ini, ya kan gitu. Tadinya di rumah beliau, tadinya keliling ke radiusnya beliau, tiba-tiba kami tidak bisa kemana-mana. Tapi ada hikmahnya. Apa? Ada tambahan anggaran untuk belanja kamera. Lighting, pengadaan itu. Digital jadi. Digitalisasi program-program coklat kita. Oke. Berpindahlah kami dari off air menjadi on air. Mas Pri di Semarang, Gus Chandra di mana bisa? Bisa. Oke. Tapi kan namanya teknologi baru waktu itu ya. Ya karena kami udah dilahirkan dalam keadaan bodoh, nggak tahu caranya pakai loh. Jadi coba sih pakai. Lucu. Jadi kami telepon-teleponan di syuting. Ini akan telepon
Gus Chandra Malik ini sedang merenung dengan sangat keras, apakah aku harus bertelepon pakai yang berbayar atau yang tidak, yang gratis itu. Pengalaman mengajarkan kalau yang berbayar itu jelas, sambung menyambung, tanpa delay, tetapi mahal. Kalau yang gratis, saya tanya hari ini, jawabnya esok pagi. Itu risiko telepon gratisan. Semuanya ini ada ongkosnya di dunia ini. Gratis. Gratis. Itu petunjuk putriku yang aku harus patuhi. Demi keselamatan logistik keluarga, bangsa, dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Telepon Sufi Gondrong, kumis berantakan. Dirasani malah. Ini telepon gratisan ini lama ngangkatnya. Assalamualaikum. Akhirnya diangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabanku sudah kelihatan soleh belum? Masya Allah, Kang Mas, tambah beriman sampean. Komplit jawab salam. Telepon gratis agak tersendat-sendat. Apa belum cair apa invoice-nya? Saya kira itu persoalan bagi sufi-sufi komersial seperti kita. Goblok banget itu. Ngapain telepon-teleponan? Kan ini kelihatan di sini. Lah nggak bisa makan. Aduh, bener ya. Bodoh bener itu namanya. Itu bukan sufi. Kalau itu bodoh bener itu. Ya, itu kan merawat ciptaan Tuhan. Diciptakan itu kan bodoh. Keuntungannya. Nilai ekonomis produksi itu kan semakin terjangkau kemudian. Nggak ada ongkos bensin. Ya selesai kerja bisa langsung masuk kamar tidur lagi. Ya pandemi kan ada dampak positifnya. Iya. Work from home. Work from home. Jadi kemudian, narasumber pertama waktu pandemi itu justru istri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciri-ciri istri solehah. Suami makin tua itu harus makin dimengerti dan mohon maaf atas ketuaan suamimu. Tidak bisa sekuat dan seperkasa dulu. Maaf ya. Jadi karena kami nggak bisa pakai Zoom ya, aku ngobrol sama istriku, dia Mas Bri sama istrinya gitu ya. Waktu editing digabungkan. Tapi menariknya ya, ajaibnya, nggak ada skrip, nggak ada skenario, kok bisa yang kami obrolkan kurang lebih sama. Kok malah suruh ngobrol sama burung? Iya kalau bisa bahasa binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bagong. Faridudin Attar ngerti, makanya ada puisi Mantikut Toir, musyawarah burung. Nah kalau aku, semoga kamu sehat. Kamu tahu di hari-hari ini aku sebagai pembicara publik belum bisa berbicara kepada publik karena wabah ini. Maka izinkan aku bicara kepadamu. Kalau bicara atau Rong, bisa jadi hiburan ini di masa pandemi. Ya, kita berdoa bersama-sama agar Indonesia sanggup melewati ujian ini. Tolong tepuk tangan. Jadi waktu ngedit itu enak di TikTok sama nggak susah. Nah, satu irama, satu frekuensi gitu loh. Itu episode pertama pandemi. Nah, keuntungan lagi dari pandemi adalah kita justru bisa mengundang narasumber yang tidak bisa kita undang waktu off air. Kalau off air kan harus ke Semarang tuh. Ya, benar. Jauh lah, lama lah dan lain sebagainya kan. Akhirnya kita bisa mengundang orang-orang yang dari manapun. Ya. Toh semuanya terjebak di rumah toh? Ya pasti. Nah, cuman kesalahan fatal kami waktu itu narasumber pertamanya Sujiwo Tejo. Aku kan bodoh tenan kali itu.
Kenapa diundang dia? Gimana ya, kasihan nggak ada job kok. Dalang langsung selesai tadi itu. Kasihan berarti ya dasarnya ya. Kan dalang beliau. Nah. Dalang, kemudian pelukis ya masih baru pemula, Iya, belum ada yang laku. Oh iya. Musik yang nggak ada yang ngundang, musiknya kan kritik politik. Ah, itu kan cuma di sosmed waktu itu kan. Oh iya. Jadi kami memikirkan saudara, keluarga siapa ya, ya sudah Tejo aja gitu. Ya namanya bodoh dari lahir kan nggak bisa diatur. Udah gede masih bodoh. Mas Tejo? Masa koboi bodoh? Kan western itu kacau ngobrolnya nggak jelas. Nggak jelas. Oh. Tapi ternyata kok malah banyak yang suka itu kan, aku bingung ini humor Sufi ini gimana sih? Kita ngawur, kita gagal, kita kacau kok banyak juga yang suka. Okay. Nah itu yang membuat kami makin ngawur aja, kami pilih narsum. Karena walaupun kita tidak clickbait, terus pada penjudulan tidak menyebutkan tokoh siapapun yang jadi narasumber, penonton tetap ada. Ada. Ternyata menjadi, kalau orang Jawa bilang, kelangenan. Kelangenan. Kelangenan itu sesuatu yang disukai bahkan sudah tanpa alasan. Ada dipakai juga sama band, kelangenan band. Wow. Kangen band. Iya. Oke. Ya kami undang dari berbagai latar belakang. Profesor ada, kiai ada, seniman ada. Bante Damo Subuh. Nah, ini ngobrol Bante itu, kedekatan Gus dengan Bante itu seperti apa itu saat itu? Enggak, aku nggak dekat sama Bante yang dekat aku. Dia yang mau deket-deketin. Iya. Itu siapa itu orangnya? Sahabatnya Gus. Gondrong seperti ini, apakah mungkin menjadi makhluk spiritual seperti Bante? Kalau syaratnya harus potong rambut susah Bante, apalagi gundul gitu Bante. Ini kan juga memudahkan perawatan. Lalu meringankan beban kebutuhan. Dengan gundul seperti ini, kita ready 24 jam. Coba kalau kita itu tidak gundul, mau keluar rumah, mau menoto rambut, mau dicungkasan, mau kelabangan. Sering diundang beliau loh ke viharanya di Pondok Labu. Ya karena aku sudah akrab sama beliau ya. Ya. Karena di suatu acara umatnya banyak datang kan, aku diberi giliran untuk ngomong. Bante di sebelah, aku ngomong. Bante ini udah seperti bapak saya sendiri. Aku rangkul Kang. Ya kan? Bante cuma diam senyum-senyum aja kan. Efeknya tidak terduga. Apa? Orang tuh pada sujud-sujud sama aku. Sujud-sujud gitu. Gara-gara itu? Karena nggak ada yang berani nyentuh Bante. Ya emang bener. Nggak ada yang berani. Nggak ada kalau Bante itu. Aku rangkul, aku cium-cium gitu karena aku sayang sama beliau kan. Tokoh pluralitas, toleran yang luar biasa kan. Tapi dampaknya mungkin aku dianggap jadi orang suci kali ya. Ya walaupun bener tapi kan ya nggak enak. Ya, tapi kan ada dampak tadi. Itulah positifnya. Habis itu ke ruang makan. Mejanya gede. Segala makanan ada kayak di dapurmu tadi tuh kalah itu. Lebih banyak? Di atas meja aja ada duren. Ada duren, ada rendang, ada apa semuanya ada. Jadi umat beliau itu datang membawa berbagai makanan gini. Bante cuma nyentuh doang. Taruh. Didoai. Kalau sudah disentuh beliau, itu sudah sama dengan dimakan. Ya kalau orang kita dulu kan ruhnya ya yang diambil ya. Nah Bante tahu betul latar belakangku kan hidupku susah ya. Jadi kan aku disuruh manggil teman-temanku. Gus, temanmu pada ini semua. Wah, anak-anak lihat makanan segitu banyak kan kacau tuh kan. Tapi kok bisa nyambung ya? Bante ini caranya begitu. Saya juga kalau diundang, misalnya di kumpulan apa-apa, gitu saya juga. Gimana? Ya cuman menyentuh makanan. Nggak makan? Ya dibungkus. Kasihan yang di rumah. Dibungkus. Bante itu makannya dikit banget Kang. Tapi ya karena kami nggak tahu malu ya kami sesuaikan aja makan buah. Kalau saya menyentuh itu artinya ini bungkus Wan, yang ini bungkus Wan, nanti Om Irwan yang bungkus gitu. Sama lah disentuh. Iya. Oke, terus itu ada apa? Imsak. Imsak. Isya. Oh Isya. Oh, ya. Isya. Tenang aja, tapi kita berhenti dulu aja sebentar. Kita akan berhenti dulu karena ada adzan Isya. Kita mendengarkan dulu adzan Isya.
hari cuma sekali. Jam? Tengah hari lah, jam 12, jam 1 itu. Siang. Dan waktu itu makanya dikit kamu yang banyak. Bahkan ada yang dibungkus bawa Malam udah nggak makan lagi? Enggak. Sore nggak? Enggak. Oke. Cuman mungkin karena aku merasa ini ya, akrab ya. Bante kalau cuma dapat makanan begini yang dibawa pulang, kok rasanya kurang. Piye Gus? Saya kok pengen punya tasnya Bante, bajunya Bante gitu. Yang orange tuh? Iya. Iya loh. Kalau yang lorengnya saya punya. Loreng? Ya, kucing itu. Ormas itu. Oh. Ternyata. Ketawa. Oke. Ternyata ngomong begitu ke Bante itu bahaya. Lah tadi yang aku bilang kan, aku pulang dari Mojokerto. Di Mojokerto kan diangkat jadi wiku aku. Wiku Magelung. Tanpa ada rencana apa-apa. Iya, Pak Henry belum lihat. Sekarang aku gelungan gini Pak, wajib. Iya. Kadang-kadang di belakang pakai Yayu Jum. Beda. Dan harus berpakaian begitu. Pada momentum tertentu. Syarat itu salah satu syarat. Iya. Lah kalau aku umur Sufi pakai pakaian begitu kan nggak lucu. Kalau gitu udah nggak mikir honor kan ya lucu itu. Ya tapi harusnya begitu Sufi itu. Jangan tadi malu-maluin kok ada Pak Henry minta. Emang nggak mau? Sufi. Emang nggak mau aku perjuangkan kamu? Chandra Malik tuh jangan begitu. Bilang aja buat Budi gitu. Itu kacau ini. Nanti aku yang negos kebagian lah 10%. Gitu. Sufi itu begitu. Tapi ntar dulu dibalik nih. Tadi kan udah ceritanya pandemi, produksi. Kelihatan bodoh benerannya kan, nggak ngerti Zoom apa. Kan ada yang di belakang layar nih. Sebelum itu kamu tadi kan ada pertanyaan lagi kan? Apa? Tejo kesalahan pertama. Iya. Yang kedua? Kesalahan kedua ada lagi narasumber. Aduh, kecewa aku ngundang itu. Lebih bodoh dari Mas Tejo? Temennya Tejo? Sopo? Budi Dalton. Nah itu aku. Iya. Waktu itu aku merasa dihargai sama Iki almarhum. Tapi itu permintaan beliau loh, itu asli loh. Iya. Aku bilang, Mas, aku punya saudara di Bandung. Pinter banget soal kesundaan. Aku harus bohong, aku ngomong pinter. Kalau ngomong bodoh kan nggak diundang. Kemudian kami tidak mau tersaingi oleh siapapun toh. Iya. Undang Gus. Selamat malam, Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, Gus Chandra, kayaknya saya jadi beda sendiri di situ. Kenapa? Biar kayak orang Indonesia kan harus seragam selalu. Saya mau seragam dulu sebentar. Biar kayak seragam. Ini berbeda dengan gaya Budi Dalton yang biasa itu loh. Loh, ini kan di sini sopan sekali dia ini. Iki berkat ini. Beliau benar-benar berkesan waktu sampean jadi narasumber. Oh sih benar. Kesadaran kosmis ya, kesadaran kosmis. Oh iya. Itu gimana tuh? Ya. Ceritanya dulu dapat itu ide dari mana? Ya bukan ide, itu kan proses penciptaan yang diceritakan secara turun-temurun di masyarakat yang berkebudayaan Sunda. Memang sudah jarang kan? Oke. Padahal hal-hal ini juga dipelajari oleh kebudayaan lain. Ya. Tentunya apalagi oleh agama. Namanya juga proses penciptaan ya. Kosmik. Semua orang pasti mengenal itu, juga mempelajari itu. Karena mungkin berbahasa Sunda dan sudah lama tidak terdengar. Mungkin Mas Pri baru dengar lagi mungkin. Seneng banget. Nah itu juga menjadi petunjuk buat aku ketika beliau berpulang. Di antara banyak narasumber ini yang paling berkesan secara personal tuh aku merasakan ke Babe. Pantes dia tuh pernah WhatsApp saya. Sama, Kang Budi, terima kasih banyak. Sampai honor saya ini saya serahkan ke Kang Budi lewat Gus Chandra katanya. Belum. Loh ini justru harap ngingetin. Kok diomongin dong gitu-gitu? Oh itu berarti masih ada utang. Harus diberesin ntar habis syuting. Daripada dia nanti menghantu-hantui. Waktu itu Bendra yang aku percayakan langsung ngirim ke sini. Oh Bendra. Ya udah nggak apa-apa kalau Bendra kan udah aja buat dia karena dia fakir miss call. Gitu. Transisinya kan enak waktu itu kita ya. Masuk aku waktu itu. Ya, dari narsum menjadi co-host kan enak. Seperti pesan terakhir beliau, sudahlah Gus Budi ini ya kan. Gus Budi ini sudah cukup waktunya untuk bersembunyi. Sekarang waktunya untuk
keluar sebagai guru dan lain sebagainya. Untuk keluarga Humor Sufi, saya Maulana Gibran mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan belajar yang sudah diberikan. Ya, saya tahu saya masih punya banyak hal untuk dipelajari dan mungkin Humor Sufi sebelum-sebelumnya bisa menjadi bekal untuk kedepannya bisa ya lebih siap, lebih baik jika ada kesempatan lagi untuk ngalor ngidul bersama Om Chandra ini. Cuman kemudian ada persoalan ketika timnya harus berubah. Tim belakang nih? Oh. Dulunya kan tim Chandra Malik, tim Prigi S. Ya. Menjadi tim Chandra Malik, tim Budi Dalton. Oh. Itu gimana ceritanya kamu bisa ngerekrut orang-orang gila itu gimana itu? Justru saya mau tanya itu orang-orang dari mana itu bodoh-bodoh gitu. Kru-kru yang suka di sini kerja belum udah bikin kopi ke dapur. Wah, tombok. Beres syuting mangan. Justru saya nggak tahu ini kru itu kirain dikirim dari itu sana. Berarti honormu udah kupotong masih kepotong lagi tuh ya? Dipotong lagi. Kacau. Tapi kalau tidak ada mereka kan tidak mungkin ini bisa berjalan. Sampai 100 episode loh. Sampai 100. Tapi mereka sebenarnya ya punya kendala-kendala nggak mereka? Nah, kita tanya langsung aja. Iya. Ya. Takut kan dia diem-diem, nggak pernah diomongin. Undang aja, Gus. Jangan-jangan banyak potongan dari Bendra. Itu juga perlu dibahas di sini. Iya. Pak Henry masih ada, biar tahu. Perwakilan siapa? Perwakilan namanya apa? Ya ini. Ini yang wah, tahu aku. Beliau ini, Gus, kalau kita lagi keliling, ya ini sing paling sibuk pasti di belakang, ya kan? Iya. Di sini aja. Siapa namamu, Nak? Ebel, Gus. Ya, kelas berapa sekarang? Mau SMP lah. Saya kela ngaran maneh teh nah jadi robah deui. Biasanya siapa? Cenah Akbar sih teh. Lain. Akbar itu. Tapi jasa Akbar oge, Akbar Ekbel. Akbar Ekbel. Nah, ini Gus, tanya dia. Kok ada hiasan-hiasan juga kayak kamu? Sufi dia di bidangnya. Oh iya. Bel, bagian naon? Bagian apa di produksi? Produksi bagian kopi, weh. Biasana ngatur-ngatur panggung, konsolidasi sama pihak Jarum, sama Umar Sufinya. Masyarakat juga, masyarakat. Sama masyarakat sekitar yang kalau kita jalan-jalan tuh. Umar Sufi jalan-jalan, ya. Iya, kebanyakannya konsolidasi sama mereka. Duluan berarti tim advance. Hamin berapa? Duluan, Hamin 1, Hamin 2, kadang-kadang sebelum HPL lah pokoknya. HPL? HPL? Ya, HPL? sebelum perkiraan lahir. Iya gitu. Jadi sebelum dimulai kita prung gitu, be. Sungsang. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan menarik nih, Gus. Jadi kan kita menanyakan dia ini tim advance. Duluan datang beres-beres. Wow, edan sih. Pertanyaannya sebetulnya bukan itu. Pertanyaannya Bendra di mana saat itu? Bobo. Anda, wis terkonfirmasi. Tapi bobonya kieu ta. Terus controlling. Nggak usah bela tapi kamu. bobo gitu. Nggak usah bela, nggak ada kenaikan honor, nggak ada. Bobo aja tuh sambil transfer. Oh, sambil transfer. Transport. Jalan. Nu paling pernah sulit di daerah mana? Bung Bulang. Kenapa gitu? Bung Bulang lumayan jalurnya Garut. Oh, Garut. Iya. Garut, tapi Garutnya tuh ternyata Garutnya melalui yang ini naik mobilnya tiba-tiba jadi perahu itu loh. Iya. Wah, banyak ombak tuh. Sama Gunung Padang. Itu luar biasa bawa alat-alat. Berapa anak tetangga, berapa ribu anak tetangga. Gini kan tangganya kan. 20 porter menyewa, bawa sound, bawa segala macem. Terus sebagai tim kenapa advance kamu harus naik? Kenapa nggak Gunung Padangnya yang turun? Padahal mah zaman digital kita syuting di sini aja backgroundnya Gunung Padang. Green screen. Harusnya. Harus belajar nih produksi. Capek. Lebar be teu benang anu babatuan anu kikituan dengan. Oh iya. Kalian berorganisasi ini, berkelompok, komunitas, namanya apa? Jadi sebenarnya ternyata baru tahu dari Bendra juga bahwa orang-orang yang ada di sini itu orang-orang terpilih. Wow. Tidak semua bisa untuk ikut. Syaratnya. Syaratnya bodoh itu tadi. Makanya kita disebut ODGJ. ODGJ. Masih minum obat berarti? Banyak.
Iyalah, pokoknya ada suka dukanya. Ya. Tapi ternyata dia ini bukan bagian kameranya. Iya, yang kalau dia dipanggil siapa yang megang kameranya? Dia. Iya. Wah, kacau. Ya, kan harus kelihatan bodohnya. Nanti diperlakukan kayak kopi diangkut sama dia kameranya. Udah kan tinggal ngontrol. Oke, terima kasih ya masukannya. Aduh, selama ini menemani ini, terima kasih. Aduh, Gus, sopo kameramen. Itu merangkap itu. Mas Didit. Perlu diperhatikan juga nih Pak Hen. Ya kameramen, editor, tapi motornya satu. Sing bener. Itu pun dipotong bendera. Kena lagi. Kameramen. Editor. Juga. Jadi yang sudah jadi tayangan sebagus itu kerja beliau. Saya malah baru tahu. Double legend berarti ya. Iya. Udah si Bendra ini mah pasti. Ya, lu berarti kan berubah pikiran nih dari pergantian ke host jadi pergantian manajer aja toh berarti toh. Daripada diganti kita laporkan KPK aja dulu. Dulu diperiksa. Iya. Nah, tinggal OTT. Ya, nanti operasi tanda tangan. Aduh. Kita panggil. Ya, Didit ini. Luar biasa. Ini Sufi kita. Iya. Di depan komputer terus sampai nggak sempet cukur rambut. Enggak, dia melu-melu iki. Nah, iya tuh bosnya. Mas Didit. Ya. Opo kendala-kendala nih kan buat belajar saya. Karena kan ngedit itu juga harus dipaskan. Nggak bisa ngobat tuh nggak bisa niru humor Sufi, nggak usah belajar, langsung ordernya ke sini aja. Bukan sih ngobat sih humor Sufi. Itu kan beliau ini motong-motong juga audio. Audio iya, visual iya. Jadi kendala enggak itu pada saat kita nih kayak ketumpuk-tumpuk suaranya. Gimana ke? Secara teknis. Oke, gitu. Belum ge. Gitu. Sedang belum lah. Ayo 2000. Oke, terima kasih ya. Iki ngomong harus pakai duit 2000 dulu kayaknya. Baru ngomong dia. Angel kayak ngomong. Ini salah satu murid kebatinan. Jadi kalau kamu nggak bisa menangkap frekuensi kebatinannya nggak denger apa-apa. Lo lagi. Ada kendala-kendala apa? Coba saya tangkap dulu. Ya kan? Itu masalahnya di situ, Emang suka dimarah-marah gitu sama Chandra Malik? Sampai begitu? Enggak. Oh iya. Enggak. Honor cilik jangan dipotong-potong honornya dia. Lo kan lewat aku tuh sudah bersih. Kotornya kan di Bendra, itu motornya di situ. Oh, Bendra lagi ya. Tapi mendapatkan pengalaman apa selama ini? Nah, kan? Ya, alhamdulillah lah. Ya. Bagus. Ya, jadi pengalaman buat kamu. Salam aja ke ibu bapak ya. Ya, kita doakan. Ya, makasih ya. Ya. Oke. Gatel gitu. Opo iki ku wong apa? Lah karena sehari-hari kan pakai pantesan. Begitu dibuka ya nggak bisa dengar apa-apa. Kenceng lonya. Bukan maksud saya ngapain dipasang barusan dipasang dulu ini. Nah, Gus. Jadi gimana nih kita ke depan ini? Nah, waktu itu titik balikmu itu kesadaran kosmis, kemudian menjadi co-host. Itu menegaskan bahwa humor Sufi itu tidak sekedar program ngobrol itu. Bincang-bincang, ya kan? Iya. Ada pelajaran-pelajaran. Siap. Salam buat teman-teman. Makasih banyak, Pak. Ya. Ada pelajaran sangat penting. Oke. Banyak hal yang baru diketahui oleh masyarakat. Banyak hal yang berbeda diketahui oleh masyarakat. Banyak hal yang khas diketahui masyarakat. Oke. Kang Diki. Wah, keren. Tubuh manusia itu ada yang ngeblok, Mas. Ada yang ngeblok? Di sel mitokondria manusia itu ada satu bakteri purba yang namanya clad, menghambat energi manusia. Nah, bakteri itulah yang pelan-pelan kita kikis sedikit demi sedikit, sehingga kita akan menjadi manusia yang sebenarnya. Beliau ini pengikutnya ribuan loh, Mas Pri. Ora baen-baen. Clad ini pemberatnya ke kejiwaan, fisik, atau keduanya, Kang Diki? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau keduanya, prosedur seperti apa yang harus kami tempuh dan bisa Kang Diki ajarkan setidaknya juga untuk kami-kami ini? Caranya itu adalah dengan
mengatur yang namanya asupan oksigen ke dalam tubuh kita, mengatur, dan itu dibutuhkan yang namanya latihan. Nah, jadi ketika itu sudah mulai terakselerasi dengan baik dan benar, kemampuan manusia itu akan terus meningkat, sehingga manusia itu akan mampu berpikir dengan baik lagi. Berarti bakteri kelatmu membesar, Mas Pri, kemampuan berpikirmu berkurang. Bayangkan sel otak kita yang aktif cuma 2,5%, Mas. Wah, Mas Pri malah setengah. Itu kamu malah nggak pakai otak kadang. Kalau begitu namanya bukan Pri GS lagi, tapi Primata. Dia ini teknologinya biasanya ada air, lalu dia kasih thorium, melahirkan energi listrik, atau ada energi terbarukan kata bahasa sekarang. Padahal itu energi atau ilmu ini ilmu leluhur. Kembali ya itu ya ke asal mula kita jati diri bangsa ya. Itu sebetulnya kehebatan. Cuman herannya waktu itu kok banyak dimusuhi itu loh beliau. Penemuan beliau itu mungkin memotong kompas banyak anggaran orang bisnis kali ya. Yang lain-lain itu ya. Sehingga nilai ekonomisnya kan menjadi terganggu tuh, nilai bisnisnya. Pasti. Sedangkan Kang Diki orangnya jujur, membela masyarakat. Kalaupun bisa dihemat secara pendanaan, jangan apa harus dibengkakkan kan gitu. Iya. Fighter loh beliau tuh, sendiri tuh berani. Sangat ke satu. Kedua, dia ini kan kelilingnya nggak tanggung-tanggung. Dia itu kemana gitu. Bahkan aku punya pengalaman sama dia. Jadi beliau ini datang ke saya. Saya tuh disuruh asistensi kalau bahasa skripsinya. Nah, dia itu bawa buku. Akang, saya nulis ini katanya. Oke, gimana? Ya tolonglah diperiksa dulu agar tidak terlalu jomplang dengan yang kejadian sebenarnya. Artinya dikomparasi dengan sejarah yang benar gitu ya. Karena kalau beliau ini kan masukannya itu dari gitu ya. Menarik lah gitu. Literaturnya itu adalah semesta gitu. Nah, udahlah muncullah buku Arkipirema itu. Tapi yang lebih menariknya lagi, dia tuh mohon izin saat itu dia pergi ke luar negeri. Untuk melihat beberapa artefak lah di luar. Lalu dia kembali dengan alat-alat teknologi. Makanya temuan beliau. Keren. Makanya pada saat balik lagi ke Indonesia, dia sangat kaget pada saat energi Gunung Padang itu jauh dibandingkan pada saat beliau di Machu Picchu, di Peru ya, di mana-mana. Karena itu kan anomali magnetiknya itu langsung ketemu tuh sama alatnya itu. Jadi di mana-mana itu paling tinggi cuma 180 gitu, 150 di luar nih, Meksiko, Peru. Tapi pas dia ke Gunung Padang itu hampir sampai 380. Itu jauh. 2 kali lipat lebih. Itu menunjukkan energi. Apa? Kalau anomali magnetik. Jadi ada kadar magnet energi yang besar di situ. Menunjukkan bahwa peradaban kita jauh lebih hebat gitu. Lebih hebat. Jadi wajar aja kalau beliau berpendapat bahwa ini adalah pembangkit energi listrik misalnya. Ya wajar saja dia melalui penelitian seperti itu kok, gitu kan? Atau dia ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah deteksi dini untuk bencana. Karena pertemuan dari 3 patahan di situ misalnya ya. Jadi kalau ada goyang patahannya ya dia runtuh duluan, baru ketahuan yang lain gitu. Deteksi dini bencana, makanya runtuh terus tuh bagian atasnya gitu kan. Dan itu katanya bukan yang kedua, ketiga kali. Jadi pasti bentuknya seperti piramid lah gitu ya. Lalu runtuh, disusun lagi mungkin sekian puluh, sekian ratus tahun kemudian. Lalu disusun lagi sampai yang sekarang ini dengan luasan 900 meter itu. Segitu. Berarti Babe ini sempat interaksi intensif dengan beliau ya. Ngobrol banyak hal ya. Aku sekali 2 kali lah waktu itu ketemu sama beliau. Kalau beliau sama aku ngobrolnya nggak begitu-begitu. Ngobrolnya soal tasawuf. Ternyata seorang sufi juga. Beda ya, dia pastilah. Iya. Ada pengalaman menarik. Jadi beliau ini kan mengajar dengan kelompok Hikmatul Imannya. Beliau jadi pembicara dengan saya di sebuah acara. Acara mau dimulai, ini naik tangga nih di tempatnya Pak Eka Santoso. Oh, terus ada rumah adat gitu ya. Naik ke rumahnya tuh beberapa tangga natural gitu. Kita nunggu Kang Diki belum datang, acara belum mulai. Tiba-tiba Kang Diki datang dengan rombongan. 12 orang. Itu yang di belakang dia orang-orang tidak bisa melihat. Tapi nggak ada yang gandengan tangan. Mandiri. Nah, terus tiba-tiba nyamperin saya, Kang Budi Damang. Bukan Kang Dikinya, anak buahnya. Oh iya, saya. Cekurang teh Kang Arien nu baheula barudak nya cenah. Geus bisa naon ayeuna berewe reket, kasih aja reket. Suruh dia main badminton katanya. Jadi dia ingin memperlihatkan ke saya saat itu bahwa
yang dia lakukan pada saat masih Hikmatul Iman ya, dulu. Ada satu hal yang dia terapkan dan itu dampaknya positif. Dan mereka main badminton waktu itu di depan saya. Pahlawan bagi masyarakat beliau. Makanya di luar dari teknologi. Begini ya, kalau teknologi kesininya beliau baru di wilayah teknologi. Pasca buku Arkitiremanya itu juga saya ikut asistensi bukunya agar tidak terlalu jomplang lah gitu ya, saat itu. Nah, beliau ini narasumber terakhirnya Mas Pri. Lalu Mas Pri meninggal setelah. Meninggal. Oke. Tidak lama kemudian beliau meninggal. Ya. Jadi beliau co-host pertama yang meninggal. Kang Diki narsum pertama yang meninggal. Mbak Babi ini kan narsum sama co-host ya. Menyatu dalam dirimu. Ya. Ya hati-hati ya, jaga kesehatan ya. Saya sudah dapat wangsit. Hostnya aja dulu lah katanya. Kamu mah tenang katanya Bud gitu. Info dari mana itu? Ada. Oh, Intel, itu Intel. Lengkap. Loh, pernah kan undang Intel ya? Itu dia. Mas Ridwan. Ridwan. Sesama Intel bisa saling mengenal atau tidak, atau ada kode tertentu untuk mengenalinya? Nah, prinsip intelijen itu sekresi dan kompartementasi. Apa itu? Sekresi kerahasiaan. Kewajiban anggota intelijen baru, terutama ketika mereka masuk pendidikan, itu salah satunya adalah namanya ganti. Identitas. Semuanya ganti, yang boleh tahu hanyalah ibu dan ayah. Jadi ada salah satu tesnya juga itu, diberi nama baru dan kemudian dipanggil dengan nama baru itu kalau belum noleh ya belum lolos gitu. Nama aslinya misalnya Agus Fadilah gitu, diganti Ridwan Habib misalnya. Ridwan gitu, nggak noleh karena dia merasa dirinya Agus gitu. Supaya nggak salah paham dulu buat para penonton humor sufi, saya ini orang umum loh ya. Nggak mungkin Intel ngaku Intel, nggak mungkin. Serius nih. Kamu dapat info soal kematian dari dia? Dari dia. Berarti kan A1. Oh iya. Kecil banget. Kalau A4 agak gede soalnya. A2 agak gede. Intel aja mengamati orang. Ini pengamat Intel. Pengamat dia. Wih, keren. Berarti Intelnya diamati sama dia. Informasinya wow, tapi menarik ya waktu itu. Iya. Jadi kita banyak tahu apa yang menjadi sebuah strategi di sebuah negara untuk menjaga kondusivitas atau bahkan untuk memerangkan sekelompok. Ya, dia bilang begitu. Apa deteksi dini, ya kan, kemudian penggalangan, bahkan banyak ilmu ya yang KTP-nya banyak tuh kayaknya orang itu. Bisa jadi. Beberapa status tidak kawin gitu. Merubah identitas. Iya, covering. Tapi kan beliau ini pengamat. Nah, kalau mau mengamati dengan baik kan harus masuk ke dalamnya. Oh iya. Harus menjadi Intel itu sendiri toh. Iya. Baru kemudian penugasannya sebagai pengamat. Gitu ya. Iya, kayaknya begitu. Tapi yang jelas dia secara akademis pasti paham. Cuman ada kelemahannya sebagai pengamat. Apa? Ya taunya kan intelijen konvensional. Dia sekolahnya tinggi di luar. Intelijen spiritual nggak bisa. Goib. Aku waktu sama Gibran sempat ngundang ini Gus Muafik. Gus Muafik. Wah, itu intelijen spiritual itu. Itu kok downloadannya akeh banget itu. Downloadnya gimana, Gus? Referensinya banyak sekali. Itu baca bukunya kapan? Saya kok nggak pati percaya dengan baca. Itu mesti downloadan itu, Bluetooth itu. Downloadan. Dia tahu banget ngomong soal sanad, nasab, soal kuncen di mana, leluhur di mana, segala macam. Ya. Tapi kan situ belum ngalami. Belum sama Gus Muafik. Ngalaminya waktu Gus ini. Aku Irawan. Iya. Organisasi Wali Songo. Nah, itu intel spiritual itu, Be. Kemarin ini kayak begitu Gus Muafik ya. Oke. Nah, kalau dalam sejarah panjangnya Pasundaan itu organisasi wali itu seperti apa? Saya pernah ditanya, Kang Budi, kenapa pada saat ngehadiahan itu kita tawasul itu selalu ada para wali? Memang siapa? Saya nggak bisa jawab karena cikal bakal dari dongengnya sumbernya kan memang dari wetan, gitu ya. Mungkin bergeser ke sini, mungkin informasinya tidak lengkap. Tapi ada yang menariknya, yang suka disebut kemarin ini wali tunggal. Saya Siti Jenar. Wow, iki mah top sekali di Pasundan gitu ya. Oh gitu. Karena kan ada pola-pola keilmuan yang mungkin hampir mirip dengan keilmuan para leluhur gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau yang lain
Bukan tidak mengenal, cuman saya nggak tahu gitu. Pada saat ada pertanyaan itu, makanya saya juga nggak ngerti. Nah, Wali Songo yang 9 itu kemudian itu menjadi hanya sang wali tunggal, Syekh Siti Jenar. Ini profilnya, sosoknya itu gimana? Ya, yang satu diceritakan bahwa dia ini orang punya kelebihan dalam penglihatan, kelebihan dalam perasaan dan lain-lain. Nah, aku kalau cuma kelebihan aku juga punya. Kelebihan apa? Kelebihan kekurangan. Oh iya. Ini kayaknya kelebihan. Nggak tahu apa tapi ya. Tapi yang jelas dia ini sangat banyak diidolakan lah, sebut aja begitu. Gitu. Nah, terus saya malah justru jadi lebih tegas lagi waktu Mas Aguk kemarin bicara bahwa wali itu organisasi. Nah, ini jadi lebih paham kalau begitu. Karena dulu ada sebuah sumber yang kita tonton, yaitu film tentang Wali Songo. Deddy Mizwar. Pak Deddy Mizwar itu kan bikin semua wali itu duduk satu meja. Sementara tokoh yang ini dan ini bedanya 300 tahunan. Ini gimana? Gitu kan? Beliau jadi Kalijaga. Betul, gitu. El Manik jadi Syekh Siti Jenar. Gitu. Aku masih kecil itu. Kamu udah tua, waktu itu umur 50 berapa? Loh, yang jadi Sunan Bonang kan ini. Kepengennya. Ya enggak lah, saya juga masih SMP, SMA. Sama lah. Nah, tapi kan saya tidak nganggap itu salah. Tapi karena itu bentuk visual, kayaknya melekat di masyarakat. Dengan adanya cerita kemarin Mas Aguk, harusnya ada yang nangkep, ada yang nonton, seorang sutradara untuk memfilmkan lagi ulang gitu, agar masyarakat bisa lebih paham. Sunan Bonang situ nanti ya. Main saya. Sunan Bonang. Oh bisa. Kalijaga. Bisa. Udah 2. Terus nyari 7. Yang 7 siapa ya? Manjasat jadi apa kira-kira Manjasat? Dia mah jadi domba-domba ini aja lah. Ya kan kita ajak teman-teman kita sendiri kalau kita ajak. Kalau mau bikin film Wali Songo ada Manjasat atau Pidi Baik itu jadi apa? Oh dia kan biasa sutradara, nggak pernah di depan kamera. Nggak mau ya? Nggak mau dia. Pak Hen jadi apa ya Pak Hen? Ini orang yang bijak sekali. Sosoknya tuh sosok orang bijak. Tapi saya lagi nyari ini wali mana yang suka pakai celana pendek. Itu yang angel, itu yang susah. Susah itu. Karena Pak Hen nanti kita sulit untuk ngatur wardrobe-nya, belum tentu mau pakai. Bukan belum tentu mau, belum tentu berani kita. Nyuruh-nyuruh. Nggak usah diajak aja berarti. Yang lain aja, gitu. Nah itu Pak Aguk ya? Berarti bisa pemaning dari 10 episode yang menarik gitu. Martin. Ini juga gila nih anak ini. Ini pendak di gunung. Dia ini mendaki gunung. Seven Summit loh. 7 lagi. 7 itu 7. Dan puncak-puncak tertinggi, lalu dia cerita di sebuah puncak gunung. Ya Everest. Mengalami kebutaan. Sampai turun harus ngerangkak gitu. Tapi sampai juga dia ke atas kan? Iya. Itu aku tuh sering banget diajak naik gunung loh sama teman-teman itu ya. Oh ya? Ya aku berusaha mengingatkan mereka. Sekarang itu udah eranya YouTube. Jadi kita kalau mau ngelihat gunung itu lihat YouTube kan selesai. Ya, kenapa harus naik? Harus kita bisa merasakan. Beda suasana di tempatnya dengan di YouTube, pasti beda. Kalau saya rutin 2 minggu sekali saya ke Gunung Agung. Sekarang udah diganti Gunung Agung. Saya sering ke Gunung Agung. Gitu. Beli buku tapi. Itu sampai sekarang si Martin tuh masih naik gunung, walaupun aku pernah dengar cerita sempat kecelakaan, kakinya bermasalah, dia sembuhkan, lu pulih lagi, naik lagi. Tuh orang-orang kayak gitu nggak bisa diingatin ya? Udahlah, nggak usah naik gunung lagi gitu. Sudah keinginannya. Lagian dia dikasih jimat itu kalung apa dari, ya kan? Tibet ya, Himalaya apa Tibet? Nah Tibet loh. Di Tibet loh dikasih. Kalau kalung tuh nggak punya, tapi aku nggak tergoda untuk naik gunung. Wah ini udah pasti. Wah di Pak. Belum, makamu belum. Kamu harus sering latihan dulu, puasa belum saatnya. Dulu. Itu di dalamnya bon apa? Itu kan ini dipenitiin nih. Peniti. Nah. Ini sebenarnya kosong. Tapi dipenitiin supaya kekosongan itu tidak tumpah. Sufi. Isinya kosong. Kalau aku beda. Punya. Itu nih. Ini kan ini banyak yang palsu.
Ada yang bikin dari tulang, dari apa. Ini dijamin asli. Kenapa? Saya dikasih dari dokter gigi hewan. Waktu itu harimaunya sakit gigi, dicabut. Sekarang udah dibehel. Aman. Gitu, Bung. Gitu giginya numbuh lagi kapan ya? Aku mau minta kecil-kecil juga nggak apa-apa. Yang gingsel-gingsel gitu. Aduh, Gus. Iya. Kita udah banyak mengobrol, tapi tentunya harapan kita apa nih? Ini ke depan kita gimana nih? Harapan pertama ya perpanjangan kontrak pasti toh. Perpanjangan kontrak ya. Walaupun dimulai dari nol lagi ya kamu ya harus sabar. Berarti kan honormu dikurangi lagi tuh dari nol. Gitu kalau dari nol. Kembali magang berarti kamu. Ya nggak apa-apa kan Sufi. Ya. Kekayaan tema itu ya harus menjadi orientasi kita, prioritas. Kreatifnya. Kan kita sudah mengundang banyak kalangan, ya kita harus menambah lebih banyak lagi kalangan yang kita undang. Dari kalangan-kalangan yang tidak ada kaitannya, sebut beberapa seniman. Pelukis waktu itu ya kita lihat, tari, teater, tokoh-tokoh itu termasuk sejarawan Boni Triana. Lalu Profesor Margono. Di dunia akademik artinya, di dunia ilmiah dia seorang profesor loh. Aku lupa ya, aku bangun tidur waktu itu ya. Loh, atau lagi ngayang. Ngayang harus kemasukan aku kali ya. Bisa jadi. Iya. Oh, Margono, Profesor Margono, ingat udah. Iya. Yang ngomong soal itu toh, Naga Sulaiman itu. Betul. Yang agak gondrong dia sedikit. Iya. Kan dia bilang untuk mengkonfirmasi sebuah dongeng itu dia konfirmasinya ke makam zaman sekarang. Oh, ternyata dongengnya sebenarnya gini, dan itu sekarang dianggap ilmiah. Iya. Nah, itu kan salah satu cara berpikirnya orang Timur, memang harus begitu. Beliau memulangkan kerisnya Pangeran Diponegoro. Ya. Naga Sulaiman apa naga? Iya. Sulaiman apa Siluman? Ya. Itu terus siapa itu yang kurator, Ben? Kurator istana. Mike. Mike. Mas Mike. Ada Mike, ada Mice. Mice. Sakdiah. Mau itu komik. Komika. Bedanya apa sih, komika sama pelawak? Cara berpikirnya komik gitu ya? Bukan, dia ngomong sendiri. Enggak, kalau ngomong sendiri itu apa nggak punya teman itu gimana? Kan bisa konsepnya begitu. Terus temennya diem? Iya, jadi monolog gitu, dia sendiri. Nggak ada temen. Yang lain nonton. Gitu, nggak grup-grupan. Iya. Ini contohnya ya kan, aku punya teman kamu. Terus aku ngomong sendiri tuh gimana? Ngapain? Temennya nggak berguna. Iya, ngapain waktu itu diundang? Bendra itu yang undang. Aduh, Sadia. Oh, Pak Yakob, itu sejarawan top ya. Profesor Yakob ya. Ya. Bukunya dipakai itu. Oh, itu zamannya Gibran itu. Ya, Yakob Sumarjo di ISBI. Oke, siapa lagi? Ade Rai, zamannya Mas Priges. Kita satu perguruan dulu sama-sama. Wah, perguruan apa, Mas Ade? Sama-sama di Binaraga, di Binaraga. Iya. Aku kagum betul sama Ade Rai. Apa? Kok bisa berteman sama Priges? Berteman? Sama-sama ikut fitness. Oh. Ade Rai berhasil, Priges gagal total. Padahal nggak boleh di agama ya. Oh, nggak boleh? Nggak boleh memfitness orang tuh. Oh iya, lebih kejam dari pembunuhan ya. Iya. Baik hati banget tuh Ade Rai. Ade Rai ya. Sabar gitu. Beliau cerita waktu itu ibunya sengaja dibikinkan kamar di atas. Supaya naik tangga, Bi. Loh, kok tega Mas Samban? Oh, bukan, justru kalau di bawah aku tega, Gus. Karena di atas ibuku harus naik turun tangga, menjadikan beliau sehat. Wah, keren. Cara berpikirnya ya. Ya olahragawan. Ya kalau aku kamarku atas, aku tidur bawah, we. Iya. naik turun kerjaan. Sopo maning? Pesilat cepat Cecep. Kang Cecep. Cecep Al-Rahman. Iya, yang di film apa itu? Iya. Jadi beragam sekali narasumber kita. Itu justru menemukan sufistik itu ternyata di berbagai ilmu juga ada. Ternyata bahwa seorang sufi itu bukan berarti kemudian pakai gamis, pakai surban, memisahkan diri, mengasihkan diri dari peradaban. Tapi kita bisa menemukan sufi di mana saja, kapan saja, dalam wujudnya yang beragam. Itu poin. Jiwa. Ya. Jiwa yang sakit. Nah, ya iki disebut sakit
jiwa. Oke, terima kasih. Yang namanya produksi tapi kan tidak selalu berhasil. Banyak kegagalan. Tidak selalu betul. Banyak kesalahan. Untuk pelajaran gitu. Nah, justru momentum Ramadan sampai pada puncaknya kita berlebaran, bermaaf-maafan. Loh, iya. Aku dulu kalau begitu. Angpaunya udah siapin belum? Harus dibagi angpau. Ya anak-anak nanti rewel. Biasanya kan B lebaran B ya. Wis ada nanti di sana. Ada toh? Ada. Nah, oke. Amplop. Aku sungkem berapa? Loh, sungkem? Kan di umur Sufi lebih muda kamu. Lebih. Oh iya. Takut kualat. Enggak lah, pokoknya mohon maaf lahir batin. Maafkan aku kalau ada kesalahan-kesalahan. Ya, memang sebagai orang tua banyak yang salah. Sabar, ya memang anak muda begitu. Jadi ya, aku maafkan ya. Ya walaupun aku nggak punya salah. Aduh. Walaupun aku nggak punya salah ya aku dimaafkan. Sama-sama. Namanya manusia ya. Nggak punya salah tuh. Ya kan masa motong honor itu punya salah nggak salah dimaafkan. Iya. Terutama transparan yang nggak nyampe. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Coklat kita Humor Sufi. Enggak lah, pokoknya mohon maaf lahir batin. Maafkan aku kalau ada kesalahan. Aduh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Coklat kita Humor Sufi. Enggak lah, pokoknya mohon maaf lahir batin. Maafkan aku kalau ada kesalahan. Aduh. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Coklat kita Humor Sufi.